siapa? Anissa. Mbak Anissa, perkenalkan nama saya Azra. Bisa dipanggil Mbak Azra atau Mbak Azra, senyamannya Mbak Anissa aja. Gimana kabarnya hari ini Mbak Anissa? Alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah. Tadi sebelum kesini Mbak Anissa ada kegiatan lain atau dari rumah langsung kesini? Ada perkuliahan sebentar, habis itu menuju ke sini. Oh, Mbak Anissa mahasiswi ya? Iya. Sudah semester berapa Mbak? Dan sekarang semester 5. Semester 5. Oh, berarti udah mau mendekati skripsi ya? Iya. Kuliah di mana Mbak? Dia di Buana. Di Buana itu yang di Menanggal itu ya? Iya, yang di Menanggal. Ambil jurusan apa Mbak? Manajemen. Manajemen. Mbak Anissa ini PP dari rumah atau kos? Iya, PP dari rumah sampai sini. Jauh tak Mbak? Jauh lumayan, kira 1 jaman kurang lebih lah. Waduh. Itu nggak capek PP-nya Mbak? Capek, kalau tanya capek pasti capek. Karena kita sudah berbicara banyak tentang profil Mbak Anissa, sebelum kita banyak lebih jauh, apa ada yang ingin diceritakan dengan saya hari ini? Gini Mbak, akhir-akhir ini saya sering overthinking setiap malam, bahkan mau tidur gitu overthinking. Overthinking kenapa Mbak? Overthinking mungkin orang lain menganggapnya kelas ya Mbak ya, tapi saya overthinking banget terhadap masa depan saya. Sebelumnya apa Mbak Anissa pernah ikut konseling? Belum pernah. Berarti ini baru pertama kali Ya. Saya jelaskan sedikit ya. Jadi konseling itu merupakan proses bantuan kepada seseorang yang sedang mengalami masalah. Di sini saya sebagai konselor yang memfasilitasi Mbak Anissa untuk mengatasi masalah Mbak Anissa sendiri. Berhasil atau tidaknya Mbak Anissa mengatasi masalah ini tergantung dari niat dan minat Mbak Anissa untuk menyelesaikannya, seperti itu. Lalu juga konseling ini ada beberapa pertemuan yang tujuannya untuk menindaklanjuti proses perkembangan Mbak Anissa selama kita berkonseling dari pertama itu. Setiap pertemuannya kita ada batasan waktu Mbak Anissa sekitar 30 sampai 45 menit. Mbak Anissa mau berapa menit? 30 menit aja ya, soalnya jadwal saya ada. Menit. Kita jadwalkan hari ini 30 menit ya. Lalu untuk pertemuan selanjutnya saya ada jadwal di hari Senin sampai Kamis. Untuk jamnya bebas, mungkin sampai dari jam 9 sampai jam 5 sore. Mbak Anissa mau dijadwalkan di hari apa untuk pertemuan selanjutnya? Mungkin hari Rabu Jam berapa? jam 11-an bisa. Bisa. Pertemuan selanjutnya hari Rabu jam 11. Baik, dari yang Mbak Anissa sampaikan tadi, Mbak Anissa kan merasa overthinking setiap malam, terus setiap harinya karena masa depan. Itu overthinking yang seperti apa Mbak? Ketakutan akan tidak sesuai dengan
dengan apa yang saya harapkan. Saya kan pengen bisa membantu orang tua, bisa bahagiain orang tua, saudara. Itu saya takut nggak bisa, soalnya saya merasa masih di fase yang ini aja gitu. Perasaan Mbak Anissa saat merasa overthinking setiap malam itu bagaimana? Apakah sedih, cemas, atau agak kecewa? Takut, sedih, cemas, campur aduk gitu. Eh, saat merasa overthinking, Mbak Anissa, apa yang Mbak Anissa lakukan? Saya biasanya dengerin lagu atau baca novel-novel gitu yang mengalihkan dari perhatian dari kekhawatiran saya. Jadi Mbak Anissa ini overthinkingnya setiap malam aja atau selama beraktivitas setiap hari, sepanjang hari? Seringnya sih setiap malam ya Mbak ya, cuma kalau lagi gak ngapa-ngapain itu tiba-tiba kepikiran gitu. Itu Mbak Anissa overthinking itu setiap malam apa nggak mengganggu aktivitas besoknya? Nggak setiap malam sih Mbak, tapi iya sering, cuma yang mengganggu insya Allah sih enggak sih Mbak. Tadi Mbak Anissa kan bilang kalau overthinking karena takut gak bisa bahagiain orang tua gitu ya. Baik, Mbak Anissa, saya izin untuk menulis, boleh? Jadi dari yang Mbak Anissa sampaikan tadi, Mbak Anissa merasa overthinking karena Mbak Anissa ini menjadi anak terakhir gitu, dan menjadi anak perempuan satu-satunya. Jadi Mbak Anissa merasa tertekan sih. Lalu menurut Mbak Anissa, definisi banggain orang tua itu yang seperti apa? Saya bisa meraih cita-cita saya, bisa prestasi, bisa berguna. Dari yang Mbak Anissa sampaikan, Kak, bisa berprestasi, bisa mandiri, apa semua ini tuntutan dari orang tua Mbak Anissa atau dari Mbak Anissa sendiri? Dari saya sendiri. Jadi nggak ada tuntutan ya dari orang tua. Lalu kenapa Mbak Anissa harus memasang standar ekspektasi setinggi itu, kalau Mbak Anissa sendiri merasa cemas sama kemampuan Mbak Anissa? Saya merasa harus memberi target pada diri saya. Kalau dengan pikiran, dengan keadaan cemas karena overthinking ini, apakah masuk akal Mbak Anissa bisa mencapai target itu? Insya Allah bisa. Terus saya ini kan masih proses ya Mbak, jadi bismillah aja.
kalau menurut Mbak Anissa itu semua pasti ada prosesnya, berarti kenapa harus merasa overthinking sampai bikin cemas? Karena saya selalu takut. Apakah ketakutan itu selalu hadir setiap hari? Enggak, enggak setiap hari, cuma jarang ketika lagi moodnya jelek begini bisa begini. Apakah dengan apakah dengan overthinking itu bisa membuat Mbak Anissa bahagia atau merasa terbebani? Terbebani sih pastinya. Kalau merasa terbebani, lebih penting mana? Fokus pada apa yang terjadi sekarang atau memikirkan hal yang belum pasti terjadi? Untuk saat ini saya fokus pada apa yang saya lakukan sekarang dan tidak memikirkan yang masih belum terjadi. Jadi benar-benar saya harus fokus sama keadaan sekarang, kayak belajar atau lagi mencari jati diri dan lain sebagainya. Jadi Mbak Anissa ini kan sudah sadar kalau overthinking itu membuat Mbak Anissa terbebani. Nah, mungkin jika Mbak Anissa, kan tadi Mbak Anissa bilang kalau overthinkingnya tidak sering, cuma hanya terkadang sekelibat lewat tiba-tiba overthinking. Mungkin saat masa overthinking Mbak Anissa bisa lebih tanya ke diri sendiri. Mbak Anissa apakah pikiran overthinking ini dapat membantu keadaan Mbak Anissa sekarang, atau apakah bisa membantu Mbak Anissa melewati target-target yang Mbak Anissa ingin capai? Saya bahkan kayak jadi tujuan hidup saya itu. Baik, kalau karena apa saya mungkin karena Mbak Anissa sudah paham untuk mengendalikan rasa cemas dan bagaimana menangani overthinking Mbak Anissa sendiri. Apakah ada yang ingin dibicarakan lagi dengan saya? Mungkin di sesi selanjutnya bisa. Kita akhiri sesi konseling hari ini. Kita akan bertemu lagi di hari Rabu jam 11 siang. Nah, kalau gitu terima kasih Mbak Anissa karena sudah ingin bercerita pada saya dan mencurahkan rasa cemas, rasa yang Mbak Anissa alami pada saya. Terima kasih juga ya. Saya pamit dulu ya Mbak. Terima kasih. Iya, selamat jadi jalan.